Pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Rencana ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk pemerhati otomotif Fitra Eri. Dalam video yang ia unggah, Fitra menjelaskan bahwa etanol merupakan campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun ia mengingatkan bahwa etanol memiliki sejumlah kelemahan teknis. Etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menepis anggapan etanol tidak layak dicampur dengan bahan bakar minyak. Menurutnya banyak negara yang sudah memakai campuran etanol dengan bensin seperti di Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5 atau campuran etanol 5% yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95. Bahlil menyebut pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10% atau E10 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan semakin sering terdengar setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu? Dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros, dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Pemirsa, kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapat tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Tagihan datang setelah ia dituduh mencuri aliran listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang menimpa Nur Hayati, istri seorang kuli di Jombang, Jawa Timur. Setelah mendapat tuduhan mencuri listrik dan harus membayar 7 juta ke PLN, ibunya yang syok meninggal dunia. Menurutnya, awal Agustus lalu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku petugas PLN Jombang. Ketiga pria tersebut meminta sebatang lidi, lalu mengotak-atik meteran listrik di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, ketiganya menyebut ada lubang sebesar lidi pada meteran, menuduh Nur Hayati mencuri listrik dan memintanya membayar denda 7 juta rupiah. Karena saat itu ia tak mampu membayar, aliran listrik di rumahnya langsung diputus. Ia dan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan bahkan terpaksa berhutang dan mengangsur tagihan tersebut. Apa diputus? Alasannya ada di bawah lubangan, bawah cover. Ada lubang? Iya. Nah, siapa yang bikin lubang itu? Tidak tahu, saya kan orang awam. Tidak tahu, ya cukup ke sini, PLN-nya itu. Terus habis itu langsung diputus? Langsung diputus, terus saya suruh ke sana. Saya tanyain, kenapa Mbak? 7 juta niku. 7 juta? Iya.
Nur Hayati berharap PLN meninjau ulang tuduhan pencurian listrik yang dialamatkan pada keluarganya karena ia tak pernah merasa mencuri listrik. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi dari pihak PLN Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran internasional di industri audiovisual, lighting, dan musik digelar di Jakarta. Pameran ini menjadi ajang yang penting bagi pelaku industri untuk memajukan industri kreatif tanah air. Krista Exhibition resmi membuka ajang pameran berskala global Pro AVL Indonesia 2025. Digelar di J-Expo Kemayoran, ajang ini diikuti oleh 60 peserta pameran dari 10 negara termasuk Tiongkok, Jerman, hingga Amerika Serikat. Menariknya, Pro AVL kali ini juga diramaikan dengan adanya kompetisi menyanyi yang bertajuk Sing Out Loud yang dibagi dalam 3 kategori. Ajang ini tidak hanya menjadi sarana pamer teknologi terkini, tetapi juga wadah berjejaring pelaku industri untuk membuka peluang kolaborasi serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Dan kita tahu pameran Pro AVL ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena menampilkan teknologi pengeras suara, sound system pengaturan suara, cahaya, dan video. Industri entertainment maupun industri musik dan semua peralatan untuk video lighting diperlukan untuk semua, baik untuk di pusat-pusat. Digelar bersamaan dengan 3 ajang internasional lainnya, Pro AVL 2025 diharapkan dapat turut serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi dan kolaborasi industri kreatif serta hiburan di kawasan Asia. Ajang ini juga menjadi komitmen dalam mendorong kemajuan industri kreatif dan hiburan nasional untuk dapat bersaing di dunia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Sutrisno, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel yang berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya mencakup